Oke, terima kasih Mas. Shalom, selamat malam semuanya. Sehat? Sukacita? Siapa yang merasa dicintai oleh Tuhan, angkat kakinya. Angkat tangannya. Jangan turunkan, kasih tos kanan kiri. Katakan kita dikasihi Tuhan. Kasih senyuman terhangat ke kanan kirinya. Katakan Tuhan mencintai kita. Amin. Teman-teman, tak kenal maka kenalan, ya. Nama saya sudah ada di depan, yaitu Elvides Kapitsa. Saya biasanya dipanggil Vides, tentu bukan Vincent dan Desta. Apalagi Vincent, ya. Walaupun saya suka sekali nonton channel YouTube-nya Vides. Saya penggemar berat mereka berdua. Dan saya dari Uskupan Agung Jakarta. Tuhan karuniakan saya seorang istri dan 2 orang anak. Satu usianya 4 tahun setengah, satu di dalam kandungan usianya 6 bulan. Ya, mohon doanya nanti kalau Tuhan izinkan di bulan November akan lahir. Yang satu laki-laki, yang pertama itu ganteng seperti papanya. Yang kedua nanti saya yakin penuh iman, cantik seperti mamanya. Oke, teman-teman, tema kita malam ini menarik, yaitu apa? Kita baca bersama-sama 1, 2. Unity in the Spirit. Unity in the Spirit. Menarik ya, persatuan di dalam Roh. Teman-teman, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini cerita rakyat ya. Jadi kalau cerita rakyat itu jangan berpikir itu gak masuk akal. Tetapi yang kita petik dari cerita rakyat adalah pesan moralnya. Seperti contoh Tangkuban Perahu. Itu kan secara logika gak masuk akal ya. Orang nendang perahu kemudian jadi gunung, ya kan? Atau maling kundang kan dikutuk menjadi batu. Masuk akal gak? Nggak masuk akal. Mana ada orang dikutuk jadi batu, ya kan? Nggak masuk akal. Tapi kita harus tahu bahwa jangan pernah mencari masuk akal atau tidaknya sebuah cerita rakyat, tetapi pesan moralnya. Nah, ini cerita rakyat dari negeri Tiongkok sana, ya, sebelahan sama Solo dan Semarang. Ada pasangan suami istri, rumahnya itu penuh dengan tikus. Jadi kesel banget, ya kan? Sehingga suatu ketika suaminya itu pasang jebakan tikus yang kayak pen itu loh. Kalau kena buntutnya langsung tutup. Nah, ya kan? Dan tikus-tikus di sana tahu kalau misalkan sang bapak atau suaminya itu sedang menyiapkan perangkap untuk menangkap mereka. Maka tikus-tikus ini mencoba mencari bantuan. Pertama dari seekor ayam, karena bapak ini punya ayam. Dan kemudian pada saat dia mengadu kepada ayam, tolong ayam, kami ini mau ditangkap oleh bapak, katanya kan. Dan mereka sedang menyiapkan perangkap untuk menangkap kami. Lalu ayamnya dengan sombongnya mengatakan, mohon maaf tikus, itu bukan urusan saya. Karena itu jebakan untuk kamu dan tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Masuk akal gak? Masuk akal. Jadi ayam ini gak mau menolong tikusnya. Lalu dengan sedih tikusnya setelah tidak mendapatkan pertolongan dari ayam, dia datang kepada kambing. Keluarga ini juga punya kambing. Iya kan? Kemudian dengan kata-kata yang sama meminta pertolongan kepada kambing. Kambingnya mau tolong gak? Enggak. Karena bukan urusannya, ya kan? Jadi kambing juga tidak mau menolong tikus-tikus ini. Akhirnya tikus ini juga sedih. Nah, terakhir dia mau nggak mau, dia minta tolong kepada seekor ular. Lalu tikus ini bilang kepada ular hal yang sama. Ular, tolong kami ini mau ditangkap oleh bapak di rumah. Mereka sedang menyiapkan perangkap dan kami ini takut sekali ditangkap karena pasti kami akan mati. Lalu dengan sombongnya ular itu bilang apa? Oh, justru bagus. Dengan nanti kalian ditangkap,
melalui perangkap itu saya nggak perlu repot-repot mengejar kalian untuk memaksa kalian. Nah, akhirnya Tikus ini pulang dengan sedih hatinya. Besoknya ada bunyi perangkap. Wah, kemudian sang istri happy kan? Happy kan? Karena merasa bahwa sudah mendapatkan tikus. Nah, istrinya ini langsung datang ke tempat di mana perangkap itu ditaruh. Dan pada saat dia mau mendekati perangkap itu, dia kaget. Ternyata yang ditangkap adalah seekor ular yang tadi dimintakan pertolongan oleh tikus itu. Lalu ular itu langsung memanggut kaki dari istrinya, dan akhirnya seketika istrinya terkena racun ular dan meninggal dunia. Kemudian akhirnya waktu meninggal dunia, suaminya kaget kan, langsung pergi ke tempat itu dan memukul ular itu sampai mati. Dan tetangganya tahu bahwa istri dari bapak itu meninggal dunia. Karena tetangganya rame, akhirnya ayam peliharaannya dipotong. Ya, dibuatkan sop dan digoreng untuk menyediakan makanan itu. Kemudian ternyata nggak cukup kan, tetangga yang lain pada datang. Akhirnya kambingnya dipotong, ya kan, sehingga semuanya bisa makan. Dan tikus melihat semua itu penuh dengan kebahagiaan. Artinya apa teman-teman? Seringkali kita itu berpikir di dalam komunitas kita bahwa urusan teman kita bukan urusan saya. Tetapi sebenarnya cara berpikir seperti ini bukan cara berpikir yang tepat. Karena kalau kita berbicara mengenai komunitas Kristiani, pada saat tangan kita terluka karena terkena silet, sakit gak? Keluar darah kan? Mungkin kita sampai menangis. Pada saat tangan yang sakit, mata yang mengeluarkan air mata, dan akhirnya tangan yang lain menyekanya. Komunitas Kristiani adalah pada saat ada anggota yang sakit dan terluka, kita harus datang menolong dan merawat mereka. Selesai, terima kasih. Teman-teman, malam ini saya akan bercerita karena ini OMK. Saya diberitahukan oleh Riri menggunakan Efesus bab 4, tapi saya bilang mungkin saya akan menggunakan cerita lain ya. Saya itu suka cerita, maka malam ini kita akan banyak baca kisah para rasul. Saya akan cerita tentang bagaimana kehidupan antara Barnabas dan Paulus. Pada bawa Alkitab? Tentu tidak. Oke, keluarkan Android sucinya, iPhone sucinya, kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul bab 9 ayat cinta. Ayat 26 sampai dengan 30. Yang sudah ketemu katakan oke deh. Oke. Wih, baru 3. Yang sisanya bingung, Kisah Para Rasul di mana? Ketemu nggak? Bab 9 ayat 26 sampai dengan 30. Kisah Para Rasul. Kita baca bersama-sama. Oke? Yang laki-laki ayat genap, yang perempuan ayat ganjil. Jangan bingung, saya laki-laki atau perempuan. Nah, ya. Laki-laki ayat genap, perempuan ayat ganjil. Berarti dimulai dari laki-laki dulu ya. Sudah ada di layar. Terima kasih ya. Sudah ya. 1, 2. Setibanya di Yerusalem, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat dipercaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi perempuan,
Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal-jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Semuanya. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Jika sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Teman-teman, ini adalah sebuah perikop, sebuah cerita di mana sebenarnya Saulus sudah mengalami pertobatan. Kemudian Saulus yang sudah mengalami pertobatan ini mau masuk ke dalam kelompok para rasul, para murid Yesus. Kemudian diterima nggak oleh para rasul? Mereka tidak mau menerima Saulus karena ragu-ragu kan, apakah memang betul Saulus sudah bertobat? Jangan-jangan pertobatannya itu palsu atau mata-mata tadi ya. Jadi mereka sangat wajar gak kalau ragu-ragu apakah benar Saulus sudah bertobat? Wajar gak? Wajar kan? Maka tidak mengherankan kalau Petrus dan teman-teman itu tidak mau menerima langsung Saulus yang datang kepada mereka. Kemudian ada satu orang yang menerima Saulus dan percaya sungguh-sungguh Saulus sudah bertobat. Siapa namanya? Yesusku dan Allah. Tetapi Barnabas menerima dia. Haleluya. Tetapi Barnabas menerima dia. Perhatikan. Jadi pada saat para rasul tidak menerima Saulus, Barnabas yang menerima Saulus. Dan kemudian yang terjadi kalau kita baca di ayat yang ke-29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jadi Saulus itu posisinya serba salah. Ditolak oleh para rasul, juga mau dibunuh oleh orang-orang. Dibaca coy. Orang-orang apa itu bro? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Dan kemudian akhirnya Saulus dipulangkan kemana? Ke Kaisarea. Tarsus tuh. Ya, jadi Saulus itu dipulangkan ke tempat asalnya. Jadi Saulus itu berasal dari daerah yang namanya Tarsus. Sabar ya. Ini kayaknya yang pasti komen kayaknya berbeda. Tarsus itu sekarang di mana? Tarsus itu di daerah Turki. Sekarang bukan lagi Turki tapi Turki. Ya. Nah, menurut tradisi Saulus berada di Tarsus itu kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Dicatat, nanti Puluhan Agama keluar ini. Nah, sekarang kita buka yuk Kisah Para Rasul bab 11. Ayatnya ayat 23 sampai dengan 26. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 23 sampai dengan 26. Tuh, tinggal 30 menit kan. Kita baca bersama-sama ya. Sudah ada Surya? Belum. 11 ayat 23 sampai dengan 26. Tanya lagi apa? Ya mas. Nah, sudah ya Mas ya. Aman Mas ya. Mas itu sabar Mas. Seperti di kaosnya tuh. Tapi kali ini saya nggak bisa sabar. Oke, Julia. Belum.
Kalau belum kita baca aja ya. Oke, udah. 1, 2. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kita disebut Kristen itu karena andilnya siapa? Barnabas, bukan Barabas. Nah ya, huruf N-nya itu jangan hilang. Artinya teman-teman, masih ditampilkan Surya. Jadi Barnabas pada saat diutus oleh Petrus sebagai kepala jemaat saat itu untuk pergi ke Antioquia, Barnabas ingat bahwa ada seorang yang bernama Saulus yang sudah bertobat. Dan akhirnya sebelum datang ke Antioquia, Barnabas itu mampir dulu kemana? Tarsus. Tumben benar. Mampir ke Tarsus kan? Untuk ngapain? Mencari Saulus, lalu membawanya kemana? Ke Antioquia. Jadi Barnabas itu mengajak Saulus, Lus ikut gua yuk. Lalu Saulus bertanya, kemana Bas? Ya kan? Ikut gua ke Antioquia. Akhirnya Saulus daripada nganggur, udah 6 tahun kan di Tarsus, akhirnya dia ikut pergi kemana? Ke Antioquia bersama dengan Barnabas. Nah ini puncaknya. Teman-teman, kira-kira Barnabas itu kan dikatakan ayat 24 apa? Orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Kira-kira orang seperti Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan orang baik pernah konflik kan? Pernah. Tahu dari mana? Sebelumnya tidak dipercaya siapa? Kan Saulus yang tidak dipercaya. Iya kan? Pertanyaannya, Barnabas, orang yang baik penuh dengan Roh Kudus ini pernah konflik kan? Nah, orang baik penuh dengan Roh Kudus pernah konflik gak? Pernah. Buktinya apa? Coba buka Yohanes, Kisah Para Rasul bab 13, bab 15 ayat 35 sampai dengan 40. Perikopnya tentang apa? Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Coba ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ini membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini penulis Injil Markus. Ya, Yohanes Markus namanya. Keponakannya Barnabas. 38. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan apa? Perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar kemana? Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berarti
Barnabas yang orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman itu punya konflik dengan Paulus. Dan Paulus, mohon maaf, tidak tahu berterima kasih kepada Barnabas. Karena kalau tidak ada Barnabas, maka tidak ada yang percaya kepada Paulus. Teman-teman, jangan pernah kita berpikir di dalam komunitas kita tidak pernah ada konflik. Saya yakin saya nggak lebih baik daripada Barnabas. Barnabas yang orang baik, penuh dengan Roh Kudus pun punya konflik dengan Paulus. Maka kalau kita dalam komunitas ada perbedaan pendapat, ada konflik, lalu kita mundur tanpa berita atau petasan, pergi tanpa alasan, maka teman-teman percayalah bahwa kehidupan kita tidak akan pernah bahagia. Perhatikan, Barnabas mau mengajak siapa ponakannya Yohanes Markus, tetapi ternyata Paulus tidak mau kan? Kenapa Paulus tidak mau? Karena ternyata Paulus masih menyimpan dendam. Tidak baik mengajak orang yang meninggalkan kita. Jadi kalau kita baca kisah para rasul bab 13 ayat 13, di sana Yohanes Markus meninggalkan Barnabas dan Paulus. Nah, Paulus itu masih menyimpan luka, masih menyimpan dendam terhadap Yohanes Markus. Makanya pada saat Barnabas mau mengajak ponakannya Yohanes Markus untuk ikut lagi, Paulus gak mau. Paulus bilang gak baik ajak dia. Dia gak setia. Buat apa? Ini kan sama kayak kita di persekutuan doa. Ngapain ngajak dia? Komitmen gak pernah datang, latihan pujian gak pernah ikut, tapi mau jadi worship leader. Selalu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan itu pun terjadi dalam pribadi Barnabas dan Paulus. Dan akhirnya Barnabas memilih untuk pisah jalan. Kenapa? Karena kalau diteruskan ada konflik yang lebih tajam. Artinya teman-teman, bahwa kadang kita memang butuh rehat sejenak, introspeksi diri. Nah, kalau kita perhatikan nanti setelah itu, Paulus menjadi rasul yang hebat. Kenapa? Karena Barnabas mau pulang ke Siprus. Jelas? Jadi kalau tidak ada Barnabas, maka tidak akan ada Paulus. Sama seperti kalau tidak ada Yesus yang mengangkat tangan Petrus yang sedang tenggelam, maka tidak mungkin ada Petrus. Ingat, kalau kita sekarang menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, ada tangan-tangan yang menolong kita. Dan sebaiknya tidak melupakan mereka. Amin. Ini jarang dibahas. Orang tahu Paulus langsung hebat, tapi sebenarnya menurut hemat saya Barnabaslah yang hebat. Karena saat orang-orang tidak memberikan kepercayaan kepada Paulus, Barnabas yang memberikan kepercayaan pada Paulus. Amin. Jadi Paulus yang terkenal, Barnabas yang berkorban. Betul nggak? Betul. Jadi Barnabas itu mundur agar Paulus yang lebih dikenal. Jadi kalau misalkan kita pelayanan dalam komunitas, tidak perlulah show off, menunjukkan kehebatan kita, kemampuan kita. Tapi mari kita mundur ke belakang agar orang lain lebih bersinar daripada kita. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Berikutnya, coba buka 1 Korintus 11 ayat yang ke-18. Ya, ini ayat yang sangat kuat sekali. Ya, 1 Korintus 11 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. Ini jangan kaget ya teman-teman ya. 1, 2. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat,
ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 19. Sebab di antara kamu apa? Apa? Harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang akan uji. Jadi kalau ada perpecahan, berarti orang itu tidak tahan uji. Kenapa ketawa mas? Itu yang maksudnya ketawa. Ya. Jadi jangan dikit-dikit bilang, wah perpecahan itu karya iblis. Gak segampang itu, Bapak. Lihat Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Disinilah ketulusan dan kemurnian dalam pelayanan pertumbuhan di komunitas kita diuji. Amin. Jangan dikit-dikit males datang karena punya konflik gak diselesaikan. Gimana kita bisa bertumbuh? Yang dicari dalam komunitas kenyamanan. Iya kan? Padahal tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Orang mau kurangi berat badan itu pasti selalu harus berusaha, nge-gym, lari, sepedaan. Kalau mager di kamar tiba-tiba kurus, itu penyakitan. Paham teman-teman? Jelas ya? Jadi nggak mungkin kita mau bertumbuh kalau kita maunya nyaman. Belajarlah dari Blue Cafe. Walaupun dia terhimpit, kita bertumbuh. Betul nggak? Walaupun dia dicukur, tetap bertumbuh. Walaupun dia dibabat, dia tetap bertumbuh. Hidup Blue Cafe. Amin. So, karena waktu saya mungkin tinggal beberapa menit ya, bagaimana kita dapat benar-benar hidup bertumbuh di dalam persatuan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh. Ini penting teman-teman. Yang pertama, kita harus punya visi yang jelas. Teman-teman tahu film Tom Sancong? Sundoko tahu. Ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Kok mukanya bingung? Kayaknya generasi yang 2000-an ada nggak? Yang lahir tahun 2000 ke atas? Kayaknya nggak tahu deh. Riri tahu semua kok? Tahu. Rasati tahu? Nah, kalau tahu gampang nih ceritanya. Kan Tom Sancong, si biksu itu punya berapa murid? Tiga kan? Yang pertama siapa? Sundoko. Yang kedua? Cupakai. Babi. Babinya ngomongnya ke Suryawi. Lalu yang ketiga apa? Ya, siluman sungai, kucing. Nah, teman-teman, yang paling hebat di antara tiga muridnya siapa? Sundoko. Iya kan? Dia hebat berkelahi kan? Kalau misalkan ada siluman lipat, siluman kambing, siluman kerbau, yang pasti bisa mengalahkannya hanya Sundoko, betul? Yang mulutnya manis siapa? Pakai. Yang rajin siapa? Kucing. Tom Sancong nggak bisa apa-apa. Betul nggak? Tom Sancong cuma bisa kosong adalah isi. Betul ya? Betul ya teman-teman ya? Kalau teman-teman ingat, kalau misalkan dalam perjalanan ke barat mengambil kitab suci kan, waktu di tengah jalan ada siluman lipan, ya kan? Akhirnya
waktu Sugoko melawan siluman lipat itu berhasil mengalahkan siluman lipat itu kan. Dan akhirnya menguasai daerah yang selama ini siluman lipat kuasai. Nah, Sugoko maunya apa? Istirahat dulu kan? Ya, istirahat dulu. Karena sudah berhasil menguasai tempat itu kan. Lalu Tong Samson bilang apa? Lanjut. Betul kan? Sugoko bilang apa? Guru istirahat aja. Kita kok udah enak nih. Tong Samson bilang apa? Kalau kamu mau istirahat, silakan. Tapi saya tetap harus lanjut untuk mengambil kitab suci. Tong Samson tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan karena dia punya visi yang jelas. Dan kalau seandainya nanti Sugoko nggak ikut, walaupun nanti di depan ada siluman lain dan dia tahu bahwa tidak ada muridnya yang bisa diandalkan, dia nggak peduli, asalkan dia tetap berjalan menuju visi itu. Karena untuk mencapai visi itu, jangan bergantung pada orang lain. Amin. Amin. Jadi kalau komunitas kita kehilangan WA yang paling hebat, lalu kita merasa nggak ada si A, aduh, PD nggak jadi, cemen, serius. Amin. Amin. Tetap visi kita jelas. Tapi kalau komunitas tidak ada visi, maka komunitas itu akan hancur. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Ini bahasa Inggrisnya bagus banget sebenarnya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak kurang. Oke ya, kita baca ya. 1, 2. Bila tidak ada wahyu, menjadilah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Versi bahasa Inggrisnya adalah where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Apapun itu. Negara kalau visi presidennya gak jelas, IKN itu kalau misalkan mendengar apa omongan orang, apa para haters bicarakan, itu IKN gak bakal jadi. Tetapi kalau presiden punya visi yang jelas, apapun yang terjadi, IKN tetap harus ada. Paham ya teman-teman? Saat saya udah menikah, saya kan beli rumah. Nah pada saat saya beli rumah teman-teman, itu kan perlu direnovasi kan. Lalu saya bilang kepada adik saya, kebetulan adik saya itu arsitek. Lalu saya bilang gini, nama adik saya itu Handa, dan nanti Koko mau belakang itu gudang, lalu belakang itu tolong dibuat ventilasi. Kemudian di sini nanti bagian kitchen setnya, dan nanti di bagian belakang untuk laundrynya. Oke, Kok, siap. Depan mau gimana, Kok? Depan buatin kanopi full semua. Karena nanti untuk satu mobil, kanopi yang sebelah mobil itu untuk Joska, anak kami Joska namanya, bisa bermain. Jadi nggak perlu panas-panasan. Oh siap, Kok. Lalu dia buat seperti apa yang saya katakan. Seandainya kalau saya tidak punya visi yang jelas, adik saya bingung nggak? Bingung. Maka hidup kita harus punya visi yang jelas, sehingga kita tahu arah mana yang akan kita capai. Saat saya pacaran dengan istri saya tahun 2016, saya bilang kepada istri saya, kita pacaran 2 tahun. Kalau Tuhan izinkan, tahun depan saya melamar kamu. Tahun depannya lagi kita menikah. Dia kaget, kita kan baru pacaran seminggu, kok langsung ngomongin married? Ini yang disebut dengan visi jelas. Karena aku tahu C aku bahwa perempuan itu tidak suka digantung. Perempuan itu suka kepastian. Betul nggak teman-teman? Ini dia kan. Nah akhirnya ya puji Tuhan cuma lancar kan, betul. Kami pacaran 2 tahun kemudian menikah sampai sekarang. So harus ada visi yang jelas.
komunitas kalau nggak ada visi, lalu bergantung pada orang, nggak akan bertahan lama. Maka pada saat saya keluar dari komunitas saya, setelah 15 tahun, saya itu barusan pindah komunitas. Saya sebelumnya dari kampus ministry, jadi saya belum cerita ke Bu Eni. Saya itu dari kampus ministry 15 tahun. Dari awal saya pelayanan sampai tahun ini. Dan akhirnya saya berdoa di sermon, dan saya akhirnya memutuskan untuk pindah. Teman-teman, pada saat saya pindah, banyak yang kaget. Kenapa? Karena kampus ministry itu ikonnya saya. Saya punya pengaruh yang cukup kuat di komunitas saya sebagai koordinator dulu dan sebagai pendamping. Tapi saya tahu bahwa komunitas ini tidak bisa bergantung dengan saya. Maka saya mau buktikan bahwa kalau saya tidak ada, komunitas ini pasti akan terus berjalan. Saya malah akan sedih kalau saya tidak ada, komunitas ini tidak berjalan. Mungkin di luar sana akan bangga tuh lihat komunitas SEPOMK, nggak ada aku, nggak jangankan. Justru orang yang mengatakan demikian, orang tersebut gagal. Karena orang yang berhasil adalah pada saat dia tidak ada di tempat itu, komunitas itu tetap berjalan sebagaimana adanya. Amin. Amin. Ini yang harus berubah mindsetnya. Karena kita berpikir, tuh nggak ada aku nggak jalan. No, justru itu kesalahan. Itu seperti seorang pengusaha yang harus jagain toko. Nggak ada sistem. Nggak bisa liburan kayak saya di Solo. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalkan kita ada sistem, lalu kita bisa liburan, mana yang berhasil? Yang ada sistemnya kan? Sistemnya. Yang pada saat saya nggak ada, sistem itu tetap bisa Jalan. itu juga komunitas. Amin. Amin. Ada visi yang jelas. Jadi tidak bergantung pada orang Lain. Yang kedua, untuk kita bisa bertumbuh bersatu dalam roh, kita harus benar-benar memiliki kasih di dalam Tuhan. Coba buka Galatia 6 ayat 1 dan 2. Nah, ini Galatia 6 ayat 1 dan 2. Oke deh? Belum ya? 1 dan 2. Oke, kita baca bersama-sama ya. Udah ada di layar. 1, 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau ada teman yang lagi punya masalah, teman itu karakternya nggak bagus, kita bukannya ngomongin aibnya kepada orang lain. Riri punya aib, punya kasus, cerita ke saya masalahnya, lalu saya ngumbar aibnya kepada Surya. Ini namanya bukan saling tolong menolong. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, bukan diomongin di belakang. Maka penting untuk kita sadari bahwa kita yang mau bertumbuh dalam roh di dalam komunitas SEPOMK ini, yaitu PD Santo Rafael, kita harus memegang kasih dalam Tuhan. Kalau ada teman kita melakukan kesalahan, jangan dihakimi dengan ngomongin kesalahannya pada orang lain. Itu tidak membuat masalahnya selesai. Tetapi temani dia, dampingi dia. Saya pernah ada satu pengalaman di mana saat itu teman saya cowok itu jomblo,
Kemudian temannya kami, ini di luar komunitas kami ya, jadi teman saya cowok ini satu komunitas dengan saya. Lalu dalam satu kesempatan teman saya ini pelayanan dengan seorang perempuan. Tapi perempuan ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dengan suaminya. Santai. Nama suaminya Surya. Suatu ketika, karena kami saling follow di Instagram, perempuan ini update status, thank you ya, udah dikirimin makanan, difotoin makanan, di tag teman saya. Saya kaget, saya langsung japri, bro, lu kirimin makanan apa ke si A? Oh itu kok makanan untuk dia makan siang. Buat apa? Dia cerita belum sempat makan, jadi aku kirimin aja. Terus saya bilang kan, bro, kalau misalkan kamu lakukan itu, menurut kamu salah gak? Gak salah kok, kan baik itu. Iya, gua tahu lu itu gak ada perasaan apa-apa sama dia. Tapi yang namanya cewek diperhatikan seperti itu pasti akan ada perasaan. Apalagi hubungannya dengan suaminya tidak sedang baik-baik saja. Ini yang terakhir, jangan dilakukan lagi. Oh iya, sorry bro, aku gak kepikiran sampai sana. Paham teman-teman? Jadi itulah gunanya kita punya komunitas, bertumbuh di dalam roh. Jangan malah kita ngomongin ke teman yang lain, si A tuh lagi kirimin makanan buat si B. Aji mumpung si B lagi punya masalah sama suaminya. Ya kan itu nggak mengubah si A. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam roh, maka kita yang lebih rohani harus membimbing orang itu agar kembali kepada Tuhan. Maka Santa Teresia Lisieux itu mengatakan, simpanlah aib orang lain seperti engkau menyimpan aibmu sendiri. Jadi kalau kita punya aib, pasti kita tutup rapat-rapat. Tapi kalau aib orang lain, kita seringkali suka menyebarluaskan. Ini kan gak fair. Jadi kalau kita tahu bahwa aib kita nggak mau diumbar oleh orang lain, maka jangan mengumbar aib orang lain. Golden rules namanya. Amin teman-teman. Berikutnya kita buka ya, Matius 18 ayat 15. 18 ayat 15. Ini masih hidup dalam kasih Tuhan ya. Oke, kita baca ya. 1, 2. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, ditegur berapa mata? 4 mata. Jangan dihakimi di depan banyak orang. Itu namanya mempermalukan. Maka kalau misalkan Surya punya masalah dengan saya harus menyelesaikannya berdua. Nggak boleh saya ceritakan ke Meli. Lu tau nggak, Surya itu rese banget. Jemput gua terlambat tadi. Nah, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya ngomong dengan Meli, besar kemungkinan Meli akan cerita ke orang lain. Oh, begitu toh? Loh, cara kerjanya si jahat kan gitu. Iya kan? Semakin banyak yang terluka, semakin nikmat. Wah, ya. Makanya kalau saya punya masalah dengan Surya, tegur dia di bawah 4 mata. Sorry ya sebelumnya, lu harus ngomong nih. Gue gak suka saat lu itu bilang di depan umum kemarin ngomongin fisik gue yang gendut. Gue gak mau disampaikan. Amin teman-teman ya.
Jadi jelaslah kalau kita benar-benar mau membangun sebuah relasi. Amin. Berikutnya, ini yang terakhir. Kalau kita mau bertumbuh di dalam roh, komunitas yang sehat, maka kita harus berada di sisi Kristus. Nah, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok orang-orang yang hadir pada saat penderitaan sampai wafat kepada Kristus. Yang pertama adalah kelompok yang mengkhianati. Siapa? Yang mengkhianati Yesus? Petrus. Yudas. Kasih itu sabar ya. Kelompok kedua yang menyangkal. Siapa dia? Petrus. Kelompok yang ketiga yang setia. Siapa dia? Maria. Tahu nggak teman-teman persamaan dan perbedaan mereka? Kita bahas ya. Kita buka Yohanes 18 ayat 5. 18 ayat 5. Ini kelompok yang pertama yang mengkhianati Yesus. Udah ketemu. Thank you ya, sudah ya. 1, 2. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia. Ingat, posisi Yudas apa? Mengkhianati. Posisi berdiri. Berdiri. Berdirinya di mana? Nah, bersama dengan tentara-tentara Romawi yang menangkap Yesus. Jadi posisinya Yudas berdiri berseberangan dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak berdiri di sisi Tuhan Yesus. Oke, ingat ya. Sekarang buka bab 18 ayat 18. Nah, yuk kita baca ya. 1, 2. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab awan dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus berdiri yang sama-sama dengan mereka. Posisinya Petrus apa? Berdiri berdiam. Berdiri. Berdiri betul? Sama nggak dengan Yudas? Sama-sama berdiri kan? Kalau tadi Yudas bersama dengan para serdadu Romawi yang artinya berseberangan dengan Tuhan Yesus kan? Petrus berada bersama dengan siapa? Hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah. Posisinya dekat atau jauh dari Tuhan Yesus? Jauh kan? Jauh. Jelas ya? Ya. Oke. Yang terakhir yaitu kelompok yang ketiga yang setia. Coba buka Yohanes bab 19 ayat 25. Ini maknanya sangat dalam teman-teman. Yohanes 19 ayat 25. Karena penulis Injil Yohanes ini luar biasa memang. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Posisi Bunda Maria, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena dan murid yang dikasihinya, ayat 19 bab 19 ayat 26 itu berdiri enggak? Berdiri kan? Iya. Jadi posisinya Yudas Iskariot berdiri, posisinya Petrus berdiri, posisinya Bunda Maria dan Yohanes juga berdiri. Nah, kalau tadi Yudas Iskariot berdirinya berseberangan dengan Tuhan Yesus, Petrus berdirinya juga berjauhan dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka yang golongan ketiga yang setia berdiri di mana?
dekat salib Yesus. Artinya apa teman-teman? Kita tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam roh kalau kita tidak pernah berdiri dekat salib Kristus. Kita akan seperti Yudas Iskariot dan kita seperti Petrus yang akan menyangkalnya. Maka sampai kapanpun setialah terhadap salib Tuhan, apapun yang terjadi, dalam suka dan duka, dikala untung dan malam. Amin. Amin. Ini penting untuk kita pahami. Karena Santo Yohanes dari Salib mengatakan, Tuhan mengukur kita bukan dari banyaknya atau hebatnya perbuatan kita, tapi Tuhan mengukur kita dari cara kita melakukannya. Dan Mother Teresa mengatakan apa? Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Maka kalau kita mau belajar setia pada Kristus, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Kalau ada teman yang sakit, jangan hanya mengucapkan GWS ya, tapi coba tanya, udah ke dokter belum? Udah minum obat belum? Teman-teman, mata saya ini 9, ya kan? Saya itu nggak pernah pakai kacamata, tapi karena timbilan, karena bintitan, saya dari Jakarta bawa kacamata. Saya pakai salep hitam isi kan, berharap sampai Solo udah sembuh. Ternyata sampai Solo belum sembuh. Bu Eni jemput saya di stasiun Solo Balapan Sabtu siang. Saya langsung dibawa ke kliniknya, langsung diberikan obat. Bu Eni tidak mengatakan, kenapa Kak Fides GWS ya? Paham ya teman-teman ya? Lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Saya pakai lengan panjang nggak kelihatan. Saya di sana juga disuntik vitamin. Kata Bu Eni, biar 4 hari kuat di Solo. 2 minggu lalu saya juga kan ke Solo atau disuntik vitamin juga. Ini kan hal kecil tapi dengan cinta yang besar. Bukan berarti GWS itu salah ya teman-teman ya. Enggak loh, saya nggak menyatakan demikian loh ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ada langkah konkretnya. Apa yang bisa kita lakukan? Amin. Kalau sekedar GWS ya, orang yang nggak bertumbuh dalam komunitas rohani juga bisa melakukan itu nggak? Bisa. Paham ya teman-teman ya? Maka kan Tuhan Yesus bilang gini, saat aku lapar, saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Saat aku haus, engkau memberikan aku minum. Saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Saat aku di penjara, engkau datang mengunjungi aku. Jangan terbalik ya, saat aku telanjang, engkau datang mengunjungi aku. Ya, artinya apa? Yesus tidak bilang saat aku lapar engkau mendoakan aku. Saat aku telanjang engkau mendoakan aku. Tapi Yesus mengatakan saat aku lapar engkau memberikan aku makan. Saat aku telanjang engkau memberikan aku pakaian. Jadi berdiri di sisi Kristus adalah melakukan apa yang Kristus lakukan. Hal kecil dengan cinta yang besar. Suatu kebohongan kalau kita mengatakan berdiri bersama dengan Kristus, tapi kita melihat saudara kita kelaparan, kita nggak kasih makan. Suatu kebohongan kalau kita mengatakan berdiri bersama dengan Kristus, melihat teman kita menangis, kita tidak menghiburnya, tapi malah bilang cengeng banget sih. Amin teman-teman. Amin. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah kalau kita mau bertumbuh sungguh-sungguh dalam komunitas yang dipimpin oleh Roh, berdirilah bersama dengan Kristus, melakukanlah hal kecil
dengan cinta yang besar. Dan Tuhan akan melihat hati kita. Amin. Tak perlulah hal-hal besar. Maka saya pernah bilang ke teman-teman saya akan sekarang ini melayani sebagai suksesi pewartaan tingkatnya nasional, teman-teman. Ya, harusnya minggu depan itu saya diminta untuk pelayanan ke Jayapura dan juga ke Wamena, Papua selama 2 minggu. Tapi saya nggak mau karena meninggalkan keluarga selama 2 minggu bagi saya itu tidak baik. Nah, orang-orang itu bilang, "Ih, Fides, kamu keren ya dipakai Tuhan kemana-mana sekarang." Bulan Mei lalu saya berangkat ke Singapura pelayanan. Wah, keren banget kamu Fides, dipakai Tuhan luar biasa. Suatu saat saya pernah bawa FHDR di Bandung. Saya melihat ada satu orang usia sudah 40-an, sangat pendiam, bicara sepertinya, tetapi dia selalu mengangkat sound system, menyiapkan persiapan seperti kursi, meja dan sebagainya. Tuhan sebagai saksi, teman-teman. Saat sesi 7 saya bawakan diubah menjadi serupa dengan Kristus, saya nangis melihat dia pada saat saya pewartaan. Saya nangis, saya katakan saya iri dengan dia. Karena saya saat ini orang-orang kenal, dan pada saat saya mau berangkat, kayak tadi kan, dia langsung berlari bukain kursinya. Padahal saya nggak mau. Saya pelayan, bukan mau dilayani. Saat Riri tanya, "Kok mau dijemput?" Lebih baik memang dijemput, tapi kalau nggak bisa, saya bisa naik Grab kok. Jangan sulitkan. Surya kemarin tanya, "Kok besok mau ditemani kemana?" Nggak usah. Karena saya nggak mau. Saya datang ke sini sebagai pelayan, bukan untuk dilayani. So teman-teman, kalau Yesus mengajarkan jalan rendah hati, dunia kan selalu mengajarkan jalan naik kan. Karir harus naik, betul? Pendapatan harus naik. Berat badan? Kalau surya turun lah, jangan stabil ya surya ya. Tapi Yesus mengajarkan jalan turun dari langit turun ke bumi, dari bumi, bukan langit, surga. Dari surga turun ke langit, bumi, dari bumi ke langit, turun ke kubur, ya kan? Dari kubur turun ke dunia orang mati, dan setelah itu bangkit pada hari ketiga. So kalau kita mau bertumbuh di dalam roh, kita harus berani berada di sisi Kristus, mengambil jalan turun. Kalau nggak dihargai ya nggak apa-apa. Kalau pendapat kita nggak didengar ya nggak apa-apa. Aku ini hanya hamba berguna. Amin teman-teman. Yang siap dipakai Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau pakai aku ya nggak apa-apa. Ini aku utusan surya. Ya. Amin teman-teman. Nah, saya tutup dengan satu ayat karena waktu saya tinggal berapa menit lagi. Kisah 10 ayat 38 yuk. Kisah 10 ayat 38. Oke, kita baca bersama-sama ya. Di depan sudah ada 1, 2, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang apa? Berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah. Jadi Yesus berjalan sambil ngapain? Update status, nyinyirin orang,
Ngomongin orang di belakang, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat itu. Amin. Jadi kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik. Dengan demikian hidup kita akan bertumbuh di dalam Roh. Kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari teman-teman, kita mau benar-benar bertumbuh di dalam Roh, di dalam komunitas kita PD OMPKK Santo Rafael ini, agar kita benar-benar menjadi pribadi yang semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Dimanapun kita berada, di dalam keluarga, di dalam persekutuan doa, di dalam masyarakat, di tempat kerja, kita mau selalu menjadi orang baik. Dalam hidup kita, saya ingin mengajak Anda semua untuk memiliki visi yang jelas, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, dan kita mau terus berada di sisi Kristus, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Hal-hal sederhana tidak perlu terlalu besar, tapi kalau dengan cinta yang besar, maka perbuatan sederhana itu akan menjadi besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, kalau malam ini kami boleh belajar bagaimana Kristus mengajarkan kepada kami kerendahan hati, mengajarkan jalan turun untuk dapat menjadi hamba yang tidak berguna. Semoga kami terus terinspirasi oleh Yesus Putra-Mu ya Bapa, agar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Semoga kami memiliki visi yang jelas seperti Tuhan Yesus. Walaupun Dia harus dikhianati oleh muridnya, disangkal oleh muridnya, tapi Dia tetap terus setia terhadap tugas perutusannya sampai harus wafat di atas kayu salib. Dan semoga kami punya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada teman yang bersalah, kami ampuni dan kami maafkan. Tetapi kami tidak mau mengumbar kesalahan orang lain. Kami tidak mau mengumbar kejelekan orang lain. Kami tutup rapat-rapat, seperti kami menutup rapat-rapat aib kami sendiri. Dan terakhir Tuhan, kami ingin terus hidup dekat sisi Tuhan. Dimanapun Kristus berjalan sambil berbuat baik, kami juga ingin melakukan itu. Semoga kami seperti Barnabas dan Paulus, apa adanya, meskipun konflik, tetapi berakhir indah, sehingga nanti Paulus berdamai dengan Yohanes Markus. Semoga apapun yang terjadi dalam persekutuan doa kami, konflik, perbedaan pendapat, perselisihan, semuanya itu membuat kami semakin dewasa. Semoga kami dapat saling mengampuni kalau ada yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami. Semoga PD OMPKK Santo Rafael ini boleh bertumbuh semakin luar biasa. Berkati tim dan pengurus, mereka telah berjuang sehingga persekutuan doa malam ini boleh terjadi. Semoga mereka tetap memiliki api yang bernyala-nyala dan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh komitmen, dan dengan penuh kesetiaan. Dan juga Kau berkati umat yang hadir malam ini Tuhan. Koya kalapasya, koya kalapueka, koya kalapasya kala. Semoga hidup mereka dipenuhi oleh damai dan sukacita Tuhan. Berkati studi, berkati pekerjaan, berkati usaha, pelayanan, keluarga, kesehatan, dan apapun yang sedang mereka harapkan. Semoga semuanya Engkau kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hamba sudah selesai berkata-kata, namun hamba yakin Roh Kudus tidak pernah selesai untuk berkata-kata. Terus bergema dalam hati nurani kami Tuhan, sehingga kami terus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kami katakan dan untuk kami lakukan. Semua ini Tuhan kami panjatkan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teman-teman, terakhir kalau kita baca 2 Timotius 4, musik masih boleh dimainkan, surya nggak apa-apa. Ini sebagai penutup aja. 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan 11. Ketemu ya? 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan 11. Masih bisa ditampilkan? Bisa ya. Ini bagus sekali teman-teman. 4 ayat 9 sampai dengan 11. Oke, teman-teman kita baca ya. Ini bagus sekali nih. Ini happy ending. 1, 2. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini Paulus yang bilang ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Perhatikan, jemputlah siapa? Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Pada saat Paulus menulis surat kepada Timotius, dia sedang berada di penjara kota Roma. Dan dia saat itu sedang benar-benar berada di titik terendahnya. Karena semua teman-temannya meninggalkan dia, hanya Lukas yang setia. Tetapi dia ingat, ada seorang yang hebat namanya Markus, yang dulu punya perselisihan dengannya. Tetapi di akhir hidupnya, sebelum ia wafat, Paulus minta untuk Markus datang ke Roma, karena dia merasa pelayanan Markus begitu penting bagi dirinya. Lihat, seorang Paulus berproses, dia rasul yang hebat karena dengan rendah hati mengakui bahwa Yohanes Markus merupakan orang penting dalam kehidupannya. Maka teman-teman, yang terpenting bukan bagaimana kita memulai, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhirinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.